Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Masya Allah, Alhamdulillah penuh syukur Ibu lagi dalam keadaan yang mungkin pada sibuk ya, di RT-nya lomba-lomba. Agustusan sudah mulai ya. Ya, semoga Allah terus melimpahkan pada kita semua hidayah yang indah, yang terang, sehingga terus bertambah waktu, tambah kuat keimanan, tambah yakin, dan tambah senang dalam amal-amal kebaikan ya, bahagia dalam ketakwaan, dan juga semoga Allah terus mencurahkan pada kita penjagaan dalam beragama yang lurus, karena tanpa petunjuk Allah, tanpa jaminan dari Allah, sulit ya seorang hamba bisa taat pada Rabb-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah selalu pada baginda besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu-satunya suri teladan kita yang terus menerus kita contoh dalam sisi ibadah, kemudian akhlak, pembangunan dalam perubahan diri bersama Quran, keluarga, dan kehidupan. Semoga kalau kita akan mendapatkan syafaat ya, kemudian juga diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan sehingga bisa berjumpa dengan beliau nanti di Telaga Kausarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari ibu semuanya kita bentangkan tangan-tangan kita mohon pada Allah kebaikan, keberkahan. Jadi suratul Al-Fatihah kita niatkan sebagai bagian dari pembuka majelis, membersihkan hati ya, supaya hati kita siap dalam menerima ilmu. Kemudian juga kita meminta pada Allah sebagai syifa yang sempurna untuk ujian-ujian sakit atau ketidakfitrahan dalam diri, dalam ibadah, dalam keluarga, dalam kehidupan dan dalam muamalah lainnya. Dan kita mohon pada Allah semoga menjadi bagian yang akan mempermudah kelak ketika kita kembali dalam keindahan husnul khatimah ya, untuk mengawali kehidupan yang sesungguhnya. Barakatil Quran fi surah Al-Fatihah illa ruhi akli qalbi nafsi wa jasadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa dika mastata'at. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Allahumma abdil azizi harbi kuwatika ya jabar samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga sehat semuanya ya. Dan semoga terus diberikan oleh Allah kebaikan, keberkahan dan bisa istiqomah dan bisa difokuskan ya. Masya Allah. Ibu-ibu untuk hari ini tema kita adalah tentang apa Bu? Perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan dunia, pertemuan dengan yang tercinta. Masya Allah, perpisahan dengan dunia, kemudian pertemuan dengan yang tercinta. Ibu-ibu, bahwa di dunia ini
penggambarannya sering sekali para ulama mengungkapkan dunia itu bukan abadi. Akhirah, kalau dalam bahasa akhirah itu salah satu artinya itu adalah keabadian ya. Jadi kalau di dunia itu memang tempat perpisahan, tidak akan selalu sama. Jadi kalau ibu-ibu merasa ada yang beda, kok berubah ya? Dulu kayaknya orangnya nggak kayak gitu. Kok sekarang beda ya rasanya? Mungkin ibu-ibu juga merasakan ya. Dulu makan nasi goreng waktu kecil enak banget ya, Bu. Kenapa sekarang ibu-ibu bingung mau makan apa ya gitu ya. Jadi intinya gini, perpisahan dengan dunia, kemudian perjumpaan dengan yang tercinta. Ibu-ibu kalau mau jenguk anaknya di pondok, ayo. Atau mungkin ada anak yang di luar negeri, ada yang harus ibu tinggalkan nggak? Iya, rumahnya apa ibu angkut juga? Kan bukan pura-pura. Berat gak ibu ketika harus menjenguk anak? Kangen banget lama. Mungkin yang berpisah anaknya kan ada yang mondok. Jenguk orang tua memang pas lebaran. Ya, itu macam-macam ya. Tergantung orangnya nggak. Ada yang senang, ada yang sedih. Tergantung. Kalau yang dia sudah cinta banget sama rumahnya sendiri, sudah cinta banget sama dunia, beratlah sekali ya meninggalkan dunia. Karena ia merasa itu rumah yang paling nyaman tentangnya. Dan itu punya dia, ya kan Bu? Iya, ibu kalau sudah pernah kan ngerawat orang tua nggak? Saya ngerawat orang tua soalnya. Kalau saya ajak ke rumah saya itu sedih dia, pengen pulang lagi ke rumahnya. Katanya mama nggak betah di sini, mau pulang ke rumah dan di rumah nggak ada siapa-siapa. Rumahnya juga maksudnya itu sepi gitu ya. Nah, itulah perasaan ya. Jadi kalau manusia meninggalkan dunia karena ia tak pernah merasa memiliki dunia, maka tak ada yang berat bagi dia meninggalkan dunia. Dia menuju maha cinta. Kan ia udah kangen sama Allah ya. Sudah cinta, sudah rindu gitu ya. Ingin berjumpa, menatap wajahnya, ingin menyudahi perjalanan-perjalanan dunia ketika ia sudah selesai, kemudian berjumpa dengan Allah gitu ya. Namun Rasulullah juga menyampaikan kita mengingat kematian tapi nggak boleh mengharapkan ya. Jadi beda ya. Orang yang siap dengan semua hal bukan berarti ia menantang kematian. Tapi ibu mungkin bingung, kayaknya aku nggak pernah dicoba apa-apa nih. Ya Allah kasih aku cobaan yang berat kayak gitu. Jadi jangan juga, nggak boleh nantangin. Tapi kita menyadari ketika memang kita harus kembali kepada Allah gitu ya. Kita kemudian mengingat bahwa kita akan meninggalkan dunia, itu tandanya untuk bersegera dalam amal-amal kebaikan dan jangan terlalu jatuh cinta dengan dunia. Nanti berat ninggalinnya. Sama kayak ibu-ibu udah kangen sama anaknya, maka nggak akan memikirkan bahwa rumah itu akan kita tinggalkan gitu ya, karena kita mau jenguk anak, mau jenguk orang tua, mau berlibur gitu ya kan ninggalin rumah tuh kan enggak ini ya enggak berat ya ibu ninggalin rumah enggak ada kan yang kepikiran aku kayak rumahnya bakal aku masukin ke tas gitu enggak ada karena sudah merasa bahwa aku harus pergi jadi sudah tidak ada rasa berat namun ada sebagian orang yang meninggalnya susah karena ia masih merasa ingin semua yang ada dalam dunia itu ia rasakan gitu ya. Nah, inilah pentingnya bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah pembahasan-pembahasan tentang persiapan menuju meninggalkan dunia, kemudian juga menuju ke maha cinta itu tergantung orang. Kalau di sini pembahasannya karena saya ambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang tidak merasa memiliki dunia, gitu ya. Sehingga peristiwa beliau sekaligus kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tentang meninggalnya Rasulullah ya, itu adalah merasakan rasa sakit di sekujur tubuh. Maka sampai Sayyidah Aisyah mengungkapkan, saya tidak percaya ketika ada orang yang mengungkapkan kematiannya mudah gitu ya. Karena ia melihat contoh realnya Rasulullah itu kekasih Allah, tapi mengalami begitu sakit gitu ya. Sampai diumpamakan itu seluruh tubuhnya kayak remuk gitu ya, karena sakit sekali. Bahkan kalau dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tentang anaknya bertanya, wahai ayahku, apa yang kau rasakan dalam sakit yang begitu panjang gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang diberikan oleh Allah kembali pada Allah, salah satunya adalah ditandai dengan sakit yang panjang ya. Jadi
Ini suaranya saut-sautan nggak? Soalnya ini saya dekat lapangan ini ya, jadi agak ini nggak masuk ya, masuk nggak? Masuk ya. Mudah-mudahan sih masih bisa konsentrasi ya. Sedikit saja. Ya. Sedikit ya, oke, nggak apa-apa. Bagus, Ustaz. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ia mengalami sakit yang mengantarkan pada kembalinya pada Allah gitu ya. Dan beliau mengungkapkan bahwa ketika aku sakit yang tak kunjung sembuh, apa yang harus aku lakukan? Aku berwasiat ya. Jadi kalau seorang mukmin sudah merasakan sakitnya beda gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain dan sudah terlalu lama, maka beliau mengambil tindakan untuk berwasiat pada putranya, yaitu supaya mereka tetap bertakwa kepada Allah. Kemudian diminta untuk tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah. Dan jangan pernah berharap pada siapapun kecuali pada Allah. Dan semua serahkan keperluanmu hanya pada Allah. Dan beliau juga mengungkapkan, jangan pernah bergantung dan jangan pernah meminta-minta kepada siapapun kecuali pada Allah. Ini yang beliau tinggalkan pada anak-anaknya ya. Jadi orang-orang yang di situ mementingkan bagaimana nanti ketika ia meninggal, ia berharap anak-anaknya adalah menggantungkan diri pada Allah sepenuhnya, karena ia sadar tak ada yang bisa membantu anak-anaknya, tak ada yang bisa membantunya nanti di alam barzakh kecuali anak-anak yang soleh gitu ya. Maka ia memberikan petuah ataupun wasiat bahwa diminta anak-anaknya bertakwa ya. Kemudian beliau juga meluruskan hati gitu ya, mengosongkan untuk tidak ada yang ia pikirkan kecuali adalah perjumpaan kepada Allah. Nah, ini juga pesan kedua ya. Kalau kita rata-rata sih kalau orang soleh kebanyakan itu diberikan oleh Allah sakit sebenarnya bentuk Allah ingin membersihkan ya noda-noda dan dosa-dosanya supaya nanti ketemu Allah tuh dalam keadaan bersih. Jadi kalaupun sakit yang panjang sudah berusaha kemudian kok makin menurun tuh jangan kemudian bersedih gitu ya, bingung, tidak, justru seharusnya meluruskan hati, kalaupun nanti tidak sembuh, ya ia sudah siap berjumpa dengan Allah. Kalau ia punya keturunan, maka diminta berwasiat untuk anak-anak yang bertakwa ya kepada Allah. Kemudian juga yang berikutnya, dirinya sendiri mengosongkan hati untuk tidak terlalu berlebihan terhadap apa-apa yang di dunia. Jangan mikirin anaknya, jangan mikirin suaminya, jangan mikirin berkaitan apapun, tetapi mengosongkan, kemudian kembali pada Allah, mengingat bahwa ia akan berjumpa kepada Allah. Kemudian beliau juga meminta untuk dilapangkan gitu ya. Jadi jangan dikerubutin ya Bu ya. Jadi kalau ada orang udah dekat sakitnya, mungkin Ibu pernah, kalau saya pernah mentalkin orang tua saya sendiri ya. Memang kalau orang sudah mau meninggal dia sudah lemas sekali ya. Nanti Ibu boleh buka kitabnya Imam Al-Ghazali 100 hari menuju kematian ya. Itu ada tanda-tandanya juga. Salah satunya nafasnya juga sudah mulai sangat cepat ya, dan ia sudah melemah, biasanya sudah mulai layu, gelap ya, dan kita diminta tidak boleh mengerubungi. Jadi dilapangkan karena ia dalam keadaan nafasnya sedang sesak. Karena ia akan diambil ruhnya. Jadi jangan dikerubutin ya. Kemudian diminta untuk tidak berisik, kemudian tidak boleh berteriak-teriak karena itu menyakiti mereka. Mereka tuh sedang sedang konsentrasi ya supaya terdengar suara malaikat yang mentalkinnya. Ini nggak boleh berisik kecuali apa yang harus diperbanyak tauhid dan istighfar. Pelan-pelan di sebelah kanan. Boleh bacakan Yasin ya sebelah kanan tapi pelan. Kemudian juga di talkin dengan syahadat boleh, kemudian boleh pakai la ilaha illallah boleh. Kalau yang berkaitan Allah ternyata adalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada sebagian ulama mengungkapkan kalau nggak bisa panjang boleh pakai Allah. Ada sebagian yang tidak membolehkan, tapi setelah saya belajar kitabnya ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan lafaz Allah ketika ia menghembuskan nafasnya ya. Jadi kalau terlalu panjang boleh juga dengan lafaz Allah ya. Nah kemudian beliau ditanya bahwa apa yang kau rasakan duhai ayahku gitu ya oleh putranya Abdul Aziz beliau mengungkapkan bahwa sakitnya itu hanya di fisik gitu, fisiknya tuh sakit semua, kayak lemas sakit ya, seperti kayak dicabut dan ada kayak besi-besi yang nancap gitu ya. Nah kemudian tetapi hati itu tidak sakit gitu, hati itu terasa lapang. Nah ini dia perbedaannya.
orang yang tidak menjadikan dunia itu masuk dalam hati, nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang dendam, nggak gampang ambekan, nggak baperan, hatinya lapang. Sakaratul mautnya itu indah, hatinya lapang, nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa sakit, tapi dia senang. Kayak ibu-ibu mau ketemu anaknya udah lama nggak ketemu. Kayak kita mau ketemu orang tua kita yang nggak lama nggak ketemu. Ini manusia, ini rohnya yang ia sering sholati, yang ia sering zikir, ya memuji, yang sering meminta pertolongan, mau ketemu, yang ngasih rizki, yang ngasih keluarga, yang ngasih hidup, yang ngasih semuanya mau ketemu, deg-degannya senang, ya karena hatinya tidak ada ia masuki penderitaan, ujian-ujian yang ada dalam dunia itu masuk dalam hati. Nah ya, maka orang-orang yang beribadah dengan tekun, zikirnya banyak, dan ia selalu membersihkan hati, tidak ada yang perlu ia dalam dunia berlebihan ya, tentang apapun, tidak ada yang di situ masuk dalam dirinya, maka perjumpaan dengan Allah itu rasa sakitnya hanya di fisik aja. Contoh, ibu-ibu pernah nggak jatuh, kemudian kesandung batu, ada yang kesandung langsung ketawa kan, rasa lucu bagi dia jatuh tapi lucu ya karena dia hatinya nggak mangkel. Tapi coba kalau yang lagi emosi, lagi punya banyak utang, anaknya kredit kesandung, waduh ada aja gitu kan, ngambek marah dia. Nggak bisa ketawa karena memang hatinya ya sedang bermasalah ya. Nah inilah bedanya orang ketika sakaratul maut. Akhirnya saya juga menemukan ketika Rasulullah dilihat oleh Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah menangis karena Rasulullah ditanya gimana keadaanmu, duhai kekasih Allah gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa seluruh tubuhku sakit sekali gitu ya. Kemudian Fatimah menangis gitu kan. Apa yang bisa aku bantu, tidak ada. Aku hanya ingin mengungkapkan bahwa kematian ini melebihi dari rasa sakit yang pernah aku rasa. Jadi sakit banget gitu ya. Kemudian si Abdul Qadir Al-Jilani juga sama ditanya, gimana rasanya sakit yang seperti apa yang kau rasa gitu. Sakit yang aku derita, tidak seorang pun yang mengetahui. Tidak akan ada yang masuk dalam akal siapapun, baik akalnya manusia, jin, malaikat gitu. Bahkan siapapun tidak akan bisa memasukkan dalam akal. Jadi sakit yang luar biasa gitu ya. Namun ada yang berbeda bahwa hatiku tidak terasa sakit gitu. Ada jiwa di situ yang merasa tenang dan tentram gitu. Jadi sakitnya cuma di bagian fisik tapi sakit banget. Sehingga Sayyidah Fatimah pernah menangis gitu dan menanyakan apa yang harus aku lakukan, menjauhlah gitu ya. Karena sesungguhnya rasa sakit ini belum pernah aku rasakan, dan aku kasih tahu ya kalau sakitnya itu sakit sekali dan kamu tidak pernah merasakan sesakit itu. Jadi sakit yang luar biasa. Nah, itulah mengapa diminta untuk tidak menyakiti yang mereka sedang sakit ya. Salah satunya tidak boleh berkerumun terlalu banyak manusia, kemudian juga tidak boleh juga berisik ya. Diminta untuk tenang dan yang mentalkin hanya satu orang saja. Nah, kalau bisa yang mentalkin siapa? Kalau belajar dari Rasulullah meminta pada Abu Bakar bahwa mandikan aku, kafani, solati dan dekati itu adalah orang yang paling dekat ya. Kalau bisa yang di situ pertama adalah masih dari keluarga ya. Dari ibu bisa berpesan atau siapapun dalam keluarga sudah meminta pada Allah, kemudian juga berpesan untuk kalau yang bisa dekat dengan ibu adalah orang yang dengan keluarga, yang mentalkin sehingga akan terasa lebih tenang. Tapi kalau nggak ada yang bisa gimana Ustazah ya, ya orang-orang yang setelahnya. Jadi bisa jadi temannya, rekannya yang dekat ya, karena ruh itu akan bertemu dengan ruh. Ada kebahagiaan ruh yang bisa mendekatkan itu. Kalau nggak tak bisa lagi ya orang soleh yang dekat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang meninggalkan dunia ya. Ini juga sama. Bagi orang yang tidak paham seolah dunia itu menjadi sesuatu yang berat ya karena ia terlalu memiliki. Maka kenapa keberuntungan seorang mukmin itu adalah tidak terlalu berlebihan memiliki dunia, tidak terlalu berlebihan menjadikan ini sebagai sesuatu yang mengikat dalam diri ya. Nanti dia menyesal gitu ya. Nah, kemudian
Nah, di sini dari putranya Syekh Abdul Qadir Jailani juga bertanya, bagaimana keadaanmu ketika saat ini ketika sakit? Sekujur tubuhku terasa sakit sekali, kecuali hatiku. Hati tidak terasa sakit gitu ya. Karena hatiku selalu ingat Allah gitu ya, sejalan dengan Allah. Sehingga akhirnya aku merasakan bahwa hati ini begitu bahagia gitu ya. Intinya sakitnya cuma secara fisik. Jadi ibu kalaupun ngerasa sakit fisik tuh bedanya di sakit di hati tuh gampang ya. Kayak ibu ngerasa bahwa pernah ngalamin jatuh atau keiris apa tangannya, tapi ibu ngerasa kayak habis keiris ya udah biasa aja gitu ya, ngelakuin apa-apa lagi ya itu karena fisiknya aja. Tapi kalau yang sakit jiwanya, walaupun fisiknya nampak baik-baik aja ya, dia terasa kurang semangat gitu, sedih ya dan sebagainya. Maka ada sebagian nanti yang merasakan dua-duanya, sakit fisiknya, sakit jiwanya, hatinya gitu, sehingga dia gelisah, dia sudah mulai ketakutan ya, matanya sudah ganti-ganti kemana-mana karena sudah melihat sesekali malaikat maut. Nanti Ibu boleh buka di kitabnya Imam Al-Ghazali tentang 100 hari tanda-tanda menuju kematian ya. Terus kemudian ia sudah mulai melihat ruang tunggunya ya, sehingga ia sudah mulai gelisah. Nah, itu sudah masuk ke dalam hati. Dia sudah mulai ketakutan, khawatir, takut, deg-degannya lebih melebihi deg-degan ibu-ibu besok mau bayar tempo gitu ya, ataupun melebihi apapun. Ibu pernah ngerasain takut apa, lebih takut lagi. Ada yang ngerasain berkaitan dengan senang, lebih senang lagi karena diliatin ruang tunggu, diliatin nanti kalau malaikat mautnya ganteng-ganteng berarti amalnya bagus, berarti dia akan berjumpa dengan Allah dalam kebahagiaan. Kalau lihat malaikat mautnya serem, jelek, kelebat-kelebat ya, sudah mulai kelebat, itu udah deg-degan ya, dan itu sudah merasa sakit hatinya. Sakitnya itu bukan sakit hati, bukan, tapi lebih ke arah ketakutan, takut, deg-degan gitu. Deg-degannya melebihi ibu-ibu mau berjumpa dengan yang menakutkan apapun ya. Ibu kan pernah ngalamin kayak mau lahirin ya, mau pergi atau mungkin mau bayar sesuatu belum lunas, dan pokoknya apa yang bikin takut, nah sama seperti itu. Nah, maka nanti ibu-ibu bisa juga melihat dalam surah Al-Fajr ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i gitu kan. Allah meminta untuk memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Nah, nanti yang jiwanya tenang ini adalah orang-orang yang tidak pernah memasukkan perkara dunia itu terlalu berlebihan di hati dia. Nah, cara karakternya bisa dilihat ia tidak pernah mempermasalahkan perkara dunia itu terlalu pusing, terlalu berlebihan gitu ya, terlalu membawa dia akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Nah, itu tanda-tanda yang sangat bahaya. Kita sudah memasukkan permasalahan dunia itu terlalu dalam diri kita, itu membawa kita tidak tenang ya, itu baru dunia. Nah, nanti sakaratul maut lebih parah lagi keadaannya. Banyak orang-orang yang nanti menderita kejiwaannya karena ia tidak mengikuti apa yang Allah sampaikan, yaitu tidak boleh menjadikan dunia itu masuk ke dalam hati ya. Nah, kemudian dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka mau kita di sebuah benteng yang kokoh ya, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah gitu ya. Itu adalah tentang di mana aja kita berada, ya kematian tetap akan mendatangi. Sudah waktunya ya tetap akan mengalami kematian. Mau ibu-ibu menggunakan benteng yang kokoh macam-macam, udah minum vitamin, udah menggunakan dokter-dokter yang hebat, sudah pakai apa namanya sekarang itu, kalung magnet, ya, udah pakai apa lagi ibu-ibu tuh, sudah menggunakan berbagai macam. Tapi kalau sudah saatnya kematian ya tetap kematian. Tapi ada juga orang-orang yang di situ sudah berusaha dengan berbagai macam untuk, bahkan ada yang bunuh diri gitu ya. Tapi memang belum saatnya meninggal. Dulu saya pernah menolong di Jogja itu ya, apa mahasiswa itu mau bunuh diri jembatan layang gitu ya. Kemudian dengan izin Allah nggak jadi gitu. Sampai beliau cerita, saya isi kajian 2D dulu ya, nyayat pakai itu, pakai silat, pakai apa aja, tapi nggak mati-mati Ustazah. Ya emang belum saatnya. Kan sayang, jadi malu gitu kan. Meninggal enggak pada pegel aja kan badannya. Maka saya sampai nggak usah lah sibuk ngurusin kematian, urus gimana caranya tentang bekal supaya nanti kematiannya bisa bahagia ya. Maka mau orang yang sakit, mau orang yang dewasa, mau orang yang cantik, mau orang yang apa tua, anak muda, anak kecil, tetap ia akan menuju pada kematian. Nah, ya. Bahkan kalau di dalam surah Luqman ayat 34 ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti
apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu, ya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah 256 ya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Kemudian juga sudah diberikan sama Allah pilihan-pilihan ya terhadap diri kita, apakah kita mau dalam keadaan kematian yang diterima oleh Allah atau kematian yang ditolak gitu ya. Nauzubillahi. Nah, kemudian Ibu nanti dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ya, bahwa apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, kebanyakan dari mereka meminta dikembalikan ke dunia. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh, karena aku telah banyak meninggalkan. Jadi hampir kebanyakan orang yang sudah kembali kepada Allah itu minta dibalikin bentar aja gitu ya. Karena ia menyesal dulu menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan harta. Ia gunakan untuk kepentingan dunia terus gitu ya. Sehingga akhirnya ketika dia kembali nyesel gitu. Bangunan rumahnya jelek, kehidupan ruang tunggunya jelek, terus kemudian belum lagi naas ya, lelah sekali di sana gitu ya. Maka ia akhirnya menyesal dan meminta untuk dikembalikan. Kemudian di dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengenal apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kematian itu nggak bisa ditunda-tunda. Ya emang sudah waktunya ya. Maka inilah hal-hal yang harus kita siapkan ibu-ibu, bahwa kematian itu akan terjadi. Dan orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian melebihi sholat 5 waktu gitu ya. Jadi kalau orang itu mau mengingat melebihi sholat 5 waktu, berarti dia orang yang beriman. Dia selalu mengingat bahwa aku akan kembali sama Allah. Apa nih yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku kerjakan, karena Allah sudah melihat semuanya, dari yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan kemudian ada banyak hadis tentang kalau kamu tahu tentang dosamu gitu ya, seharusnya kamu lebih mempersiapkan ketika kamu sadar bahwa Allah akan memaafkan dari usia sisanya, untuk ketika kita bertobat maka yang dulu-dulu diampuni. Nah, ini yang paling utama ya. Maka apa aja yang harus kita siapkan? Amalan apa aja nih? Pertama bertobat ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bertaubat. Bertobat artinya ngaku salah. Kemudian juga menyadari kekurangannya. Berupaya untuk berubah dari waktu ke waktu. Maka memperbaiki diri, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Memperbaiki diri itu ia selalu berevaluasi, muhasabah, di sholatku udah bener belum ya? Udah sampai senang belum? Masih lupa rokaat kayak ini ya? Gitu ya. Kemudian ada yang lebih mengungguli nikmatnya sholat nggak? Berarti nggak sama nih sama Rasulullah. Karena Rasulullah mengungkapkan gini, bahwa aku itu punya kebiasaan suka pada wewangian, pada wanita gitu ya. Namun setelah aku diajari sholat, aku tuh lebih suka sholat gitu daripada apapun. Nah, kalau kita masih suka selain sholat, ya belum sebanding ya keimanannya, belum bisa mengikuti jejak Rasulullah, karena Rasulullah tuh sukanya di sholat gitu. Nah, ibu-ibu sudah lebih senang ngaku ketika udah sholat tuh ngerasa oh kok enak banget ya. Memang pergi-pergi mendapatkan transfer tuh enak, tapi bukan enak yang kayak gitu. Enak yang kayak gitu ada bosennya, ada lelahnya. Tapi kalau sholat itu adem, tenang ya. Nah ini ya. Kemudian yang kedua udah bermuhasabah. Selain berkaitan dengan sholat, sudah bersodakoh belum ya? Karena ada banyak kisah ibu-ibu tuh paling banyak di neraka karena pelit. Gitu ya. Ia selalu menghitung-hitung sodakohnya karena ia ingin berhemat gitu. Padahal dengan cara ia berhemat kemudian melupakan sodakoh, justru dikuatkan terhadap musibah ya. Jadi musibahnya banyak. Nah, bahkan ada kisah ibu-ibu yang di situ rajin ibadah, tapi dia tidak rajin sedekah, sehingga dia selalu pergi-pergi kemana-mana lari-lari gitu ya. Di dekat neraka itu membawa daging yang cuma satu segede tangan. Sampai dia tanya, itu ibuku kan solih dulunya tuh. Kok enggak ini ya? Sedangkan bapakku tuh biasa aja kok di Telaga Kausar ya. Ternyata tidak, ia enggan sekali
membelanjakan hartanya di jalan-jalan Allah karena selalu ingin berhemat. Nah, ini juga sama muhasabah hebat kita. Nah, kadang kita ketakutan sekali terhadap harta sampai akhirnya kita menghitung-hitung terhadap harta-harta kita. Padahal harta itu harta Allah. Kemudian kalau kita gunakan di jalan-jalan kebaikan, walaupun dalam keadaan sulit ya, kalau kita lagi sulit, maka belilah dengan sedekah. Maksudnya itu cara untuk mempermudah sebenarnya ya. Dan jangan takut. Justru kalau kita masih belum bisa kaya, itu beruntung ya, karena sedekahnya itu udah dijunjung sama Allah tuh luar biasa. Kan dimintanya sebagian. Nah, duit kita cuma 10.000, sebagian 50.000. Nah, kalau ibu punya 10 miliar, kan sebagiannya 5 miliar, berat banget, sedekah 5 miliar, bu, deg-degan itu. Alhamdulillah belum punya ya, bu ya. Jadi itu yang menjadikan muhasabah. Lisannya mungkin ya, apakah lisan kita kalau ngomong ke anak-anak kok anak-anak emosi ya. Jadi memperbaiki diri bukan berarti kita jadi tidak peduli orang lain, bukan. Tapi kualitas kita tuh jadi semakin lama tuh jadi berkembang gitu. Kualitas apa? Kualitas pendekatan diri pada Allah gitu. Jadi jangan selalu mencari nilai diri itu ataupun meningkatkan kemampuan itu selalu dikaitkan dengan kebutuhan dunia gitu. Cari uang, kemudian kemampuan dari sisi hal-hal keduniaan, coba cari yang sisi-sisi lebih ke arah akhirat lebih kuat gitu ya. Apakah cara berbicara kita masih suka bikin emosi keluarga? Oh, ini mungkin zikirnya kurang bagus. Mungkin terlalu banyak sering berbicara yang tidak penting. Nah, ini sehingga kita terus-menerus untuk melakukan perbaikan ya, gitu. Yang kedua adalah bekal selain taubat. Taubat itu terus-menerus ya. Jadi berkaitan dengan ilmu dan kemudian proses dari waktu ke waktu. Dari dulunya kita kalau ngadepin masalah suka pusing, vertigo, migrain gitu ya Bu ya. Sekarang punya masalah ya masalah, sholat ya sholat, zikir ya zikir. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mencontohkan gini, ujian itu akan selalu datang Bu. Bahkan kadang-kadang muter-muter itu aja. Kayaknya kemarin sakit, sekarang urusannya ekonomi, besok fitnah gitu aja muter-muter muter-muter kayak kita masak ya, Bu. Hari ini tempe, besok telur, besok tahu lagi, teh lagi, teh lagi, teh. Jadi putar-putar aja. Ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu cara menyambut atau cara kita menghadapi ujiannya. Akhlaknya makin bagus gak ketika menghadapi ujian? Emosian gak? Sedih banget gak? Nyalah-nyalahin orang gak? Mempengaruhi ke sholatnya gak? Jadi turun, lupa rokaat. Jadi membawa kita nggak semangat lagi dalam mengkaji Islam, atau jadi kita jadi emosian ya. Jadi yang dilihat adalah bukan sekedar ujiannya, kok ujiannya kita gini-gini mulu ya. Nah, jangan cuma sekedar itu. Ujiannya memang itu terus. Coba cara menghadapinya masih sama nggak? Atau sudah berbeda? Oh, sekarang lebih santai, lebih kuat terhadap hal yang baik-baik, nggak usah mikirin masalahnya. Kalau selesai, alhamdulillah, karena memang setiap masalah pasti selesai. Cuman kemarin ngapain aja? Kira-kira diterima nggak nanti sama Allah? Nambah poin nggak kita di hadapan Allah ya? Kemudian yang kedua adalah menjaga keimanan. Jangan melakukan kesyirikan ya, beribadah karena keinginan-keinginan selain Allah ya. Kemudian melakukan apa-apa ingin dipuji manusia, ingin kelihatan. Kemudian menggunakan hal-hal yang tidak disyariatkan. Nah ya, biasanya kalau orang sakit ya, saya pernah mendapati orang sakit nggak percaya ruqyah ya. Padahal beliau seorang dai ya, tapi beliau mau berobat memindahkan penyakit ke telur gitu ya. Telurnya jadi hitam katanya gitu. Jadi dibilangin kalau saya nggak mau dirukyah katanya gitu. Lah kenapa? Karena ada hadis nanti saya nggak bisa masuk surganya Allah. Itu kan kita bisa lihat nanti dalam kitab-kitab Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibnu Taimiyah bahwa berkaitan dengan rukyah itu ada yang disunahkan, ada yang rukyah syirkiyah, yang syirik yang nggak boleh gitu ya. Maka yang dicontohkan Rasulullah itu yang diperbolehkan. Tapi kemudian beliau menggunakan pengobatan dengan cara memindahkan penyakit ke hewan. Itu kan sihir gitu ya. Nah ini karena nggak belajar kitabnya, nggak belajar tentang pengobatan Islam. Akhirnya ia memindahkan penyakit ke telur ayam. Telur ayamnya hitam, ya masuk dikasih oli. Sembuh, tapi ustazah, loh ya bukan masalah sembuh. Jin itu bisa membantu setiap orang untuk sembuh, mendapatkan diinginkan, tapi itu syirik.
ya. Kemudian juga percaya pada ramalan-ramalan orang-orang goib ataupun terawangan-terawangan ataupun juga orang-orang yang disebutnya indigo, kan Indomie ya Bu ya. Nah itu juga sama, termasuk hal-hal yang syirik. Nah, kemudian juga berhati-hati ketika diuji sakit, jangan asal sembuh, tapi carilah yang di situ membawa kita dekat dengan Allah ya. Barang siapa menghadap Allah dalam keadaan menyekutukan, maka ia maka ia tidak akan masuk surga. Dan barang siapa menghadap dalam keadaan menjaga diri hubungannya dengan Allah, maka ia masuk dalam surga. Nah inilah, jadi kalau kita mati dalam keadaan syirik, berharap dia dibantu orang, berharap orang lain bisa menolong kita, berharap dengan hal-hal itu sama saja dengan syirik, maka menggantungkan diri. Maka harus latihan, jangan belajar untuk kecewa terus sama orang. Kecewa itu sebenarnya teguran, karena kan kita berharap sama orang berlebihan. Setiap manusia itu akan mengecewakan karena ia bukanlah sumber dari yang mengijabah harapan dan doa-doa kita ya. Kemudian menjaga sholat ya. Nah kalau dalam keadaan sakit pun ya, bahkan kemarin ada pasien ustazah, saya sakit, saya nggak sholat, aduh sholat Bu, nggak bisa, nggak ada yang ganti pamper saya, udah sholat aja dulu. Kalau nggak ada orang udah sholat, yang penting sholat dulu. Nggak bisa menggerakkan badan ustazah, jadi nggak bisa untuk tayamum. Terus gimana ustazah? Sholat aja, nggak pakai wudhu, nggak apa-apa kalau di situ udah nggak ada orang. Kecuali kalau ada orang minta tolong dulu, tolong wudhu dibasuh ya. Tapi nggak ada orang, kadang ada ujian orang tuh yang benar-benar ditinggal sendirian ya Bu ya. Nggak ada orang yang nolongin, nggak ada yang jagain, ya sudah. Waktunya sholat aja. Nanti kalau ternyata ada air, ada orang yang datang ya tinggal kita nanti kodok sholatnya. Tapi kalau enggak, udah sholat aja di waktunya ya. Yang penting jangan pernah meninggalkan sholat dalam keadaan sesulit apapun. Apalagi ketika ibu diuji dengan sakit yang panjang. Khawatirnya itu selesai hidupnya. Malah nggak kembali dalam keadaan tidak sholat ya. Sholat salah seorang di antara kamu berjamaah melebihi sendiri di pasar maupun di rumah ya. Maka kalau kita sholatnya bareng-bareng itu 27 derajat, 20 sampai 27 derajat. Maka kalau hal ini apabila di antara kamu berwudu, diperbagus wudunya, kemudian mendatangi masjid untuk sholat ya. Nah, setiap langkah itu akan menggugurkan dosa. Nah, ini adalah untuk bapak-bapak yang sholatnya di masjid. Nah, kalau mengikuti fikih ya, laki-laki kalau nggak sholat di masjid itu benar-benar, kalau Rasulullah dulu sampai ngikutin tuh suruh dibakar rumahnya gitu ya, karena memang saking dianjurkan sekali bapak-bapak itu harus sholat di masjid ya. Kemudian juga menunaikan zakat. Rasulullah bersabda, tidaklah pemilik emas maupun perak yang enggan membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat dibuatkan lempengan-lempengan dari api, dipanaskan, kemudian dibakar di dahi, di lambung, di punggungnya. Setiap kali menjadi dingin, maka diulangi. Sehari di sana itu sama sebanding dengan 50.000 tahun di dunia ya. Jadi kalau disiksa satu hari di akhirat, itu kayak 50.000 tahun di dunia. Ada ibu yang hidup 50.000 tahun di sini? Nggak ada. Kita paling lama, enggaknya paling 100 tahun kalau ada ya. Nah, tapi kebanyakan orang sekarang sudah 60-70 tahun itu sudah nggak ada. Karena itu bagian dari yang disampaikan tentang umatnya Rasulullah ya, umurnya kisaran segitu. Nah, maka difikirkan kalau kita tidak mau berzakat, tidak mau bersodakoh, berat ya. Selalu memerlukan kebutuhan sendiri, pelit gitu ya. Khawatir nanti ketika di akhirat nanti kita akan mendapati diri kita itu mendapati siksaan. Satu hari di sana sama seperti 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau di sini kenapa dikatakan sebentar, para ulama sebentar, karena sehari siksaan di sana itu nggak sebanding dengan dunia Bu. Kita paling lama hidup 60-70 tahun. Wah, belum seberapa. Di sana satu hari sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim ya. Kemudian yang berikutnya adalah berpuasa. Ya, berpuasa ini menandakan orang yang akan memberi kedudukan lebih dekat dengan Allah adalah orang berpuasa. Dan orang yang jarang berpuasa nanti dibangkitkan dalam keadaan paling fakir, paling kelaparan gitu. Jadi nanti pas kita dibangkitkan tuh banyak ya. Ada orang-orang yang nanti tenang dia karena kenyang perutnya. Karena kenapa? Di dunia dia sering puasa. Nah, kalau orang yang jarang puasa, nah kan nanti ketika dibangkitkan langsung kelaparan. Ibu pernah ngerasain lapar nggak? Enak nggak? Punya perut lapar? Nggak enak. Kruyuk-kruyuk gitu.
sampai gelisah, dia pengen banget, aduh lapar banget rasanya. Nah, itu adalah orang yang jarang berpuasa. Dia akan jadi orang paling fakir di akhirat, paling miskin, paling kekurangan, paling menyedihkan, dan paling kelaparan. Maka kalau puasa tiba di bulan Ramadan, puasa ya. Kemudian dari puasa-puasa sunnah lakukan. Minimal puasa Senin Kemis lah ya. Kalau bagus lagi bisa puasa Daud dengan izin suami, silahkan. Itu akan lebih bagus lagi. Janganlah terlalu kenyang. Jangan biasakan kenyang di dunia. Jangan dikit-dikit cari makanan viral. Jangan makanan viral. Jangan begitu ya. Nanti di akhiratnya kita paling sengsara gitu ya. Karena ternyata udah dibalas sama Allah. Bahkan orang-orang soleh tuh dulu kalau makan-makan enak tuh kalau syukuran doang. Jadi kalau kondangan sama kalau diajak makan-makan bareng. Kalau selainnya mereka makannya ala kadarnya, nggak membiasakan nafsunya terlalu berlebihan. Kemudian berhaji ya atau ke Baitullah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah ya bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan apapun dari semesta alam. Nah, apalagi kalau nanti belajar fikih tentang Baitullah ya, ada orang-orang nanti menyangkal gitu lah ya, saya nggak sanggup. Sebenarnya bukan nggak sanggup, emang nggak niat. Kalau orang niat nanti akan ada caranya ya. Bahkan kalau ibu sudah nabung belum dipanggil-panggil, di akhirat sudah tetap dipanggil karena sudah niat gitu ya. Jadi jangan surut, jangan kemudian merasa apa itu cuman orang yang mampu dalam arti kaya. Oh bukan, banyak orang yang kaya nggak dimampukan sama Allah, dan kemudian berangkat itu justru orang yang biasa-biasa saja tapi dimampukan karena adanya iman. Jadi ke Baitullah itu bukan masalah kemampuan, yang dimaksud bukan sekedar harta tapi keimanan. Kalau orangnya yakin, ia memahami bahwa rumah Allah itu di Baitullah, maka ia akan datang gitu ya. Ibu-ibu aja kalau punya teman pasti pernah datang ke rumahnya ya Bu ya. Ibu pernah nggak punya teman dari SD akrab katanya? Tahu rumahnya? Enggak mungkin, berarti nggak akrab dia. Tapi di sini Robnya punya rumah di dunia itu adalah di Baitullah. Kok hambanya tidak pengen datang ke sana dengan alasan saya bukan orang kaya, saya kan belum mampu. Dia tidak berupaya gitu, bahkan sampai mengatakan nunggu kalau nanti udah kaya. Ternyata memang ada orang-orang yang kalau disampaikan dalam surah Al-Hajj itu ya, kalau kamu tahu tentang keutamaan Baitullah gitu ya, kalian pasti akan merangkak ke sana walaupun dengan unta yang kurus. Itu saking luar biasanya bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir ke sana. Ya, kemudian pahalanya dilipat gandakan. Sholat di sana satu kali rokaat aja sudah dikalikan 100.000 ya. Kemudian belum lagi Allah bersihkan karat-karat, ini dosa-dosa yang udah berkarat gitu ya, yang udah entar di zaman kapan dibersihkan gitu ya. Kalau sampai meninggal di sana, masya Allah ya, dibangkitkannya juga dalam keadaan berikhram atau sedang dalam keadaan talbiyah gitu kan. Walaupun kesulitan ya, banyak hutang, juga bisa di sana meminta pada Allah supaya diselamatkan dari hutang-hutangnya. Hampir kebanyakan orang-orang yang sudah ke Baitullah itu nggak ada yang miskin gitu. Yang benar gitu ya, tata caranya hatinya lurus karena Allah. Allah selalu memberikan padanya kemudahan demi kemudahan ya. Maka kalau yang belum berhaji, nabung dulu nggak apa-apa ya, ataupun belum juga berumroh, umroh dulu juga boleh. Setelah umroh nanti minta haji di sana. Lah haji ikuti dengan kemudian dengan umroh. Terus kamu ngapain ke sana bolak-balik loh? Di situ sudah disunahkan siapapun yang datang berkali-kali ke sana untuk meluruhkan dosa. Ya, dosa kita nih tiap detik muter aja ya, ada aja kesalahan. Nah, baitullah itu adalah cara instan yang Allah berikan. Jadi untuk memudahkan diminta untuk diampuni dosa-dosanya ya. Kemudian mengerjakan perintah-perintah yang wajib-wajib yang dilarang dijauhi. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu jika aku mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, menjauhi yang haram, dan tidak menambah lebih dari itu? Kemudian tanpa mengerjakan amal sunnah, apakah bisa masuk surga? Bisa, kata hadis riwayat Muslim ya, kata Rasulullah. Jadi ibu, surganya Allah itu kan nanti tingkat-tingkatan ya. Kalau kita mau bilangnya klaster-klaster, ada kelas-kelasnya, ada kelas VVIP, kelas ekonomi gitu ya. Terus kemudian ada yang kelas-kelas yang apa istimewa. Nah, itu nanti macam-macam sesuai amalan-amalan dia juga ya, sesuai rahmatnya Allah gitu ya. Jadi masuk surganya semua masuk surga, tapi ada yang dicelup ke neraka dulu. Ada yang di situ memang mendapatkan surga lewat ibadah, ada yang lewat sodako, ada yang nanti lewat dakwah, ada yang lewat
membantu orang tua, ada yang lewat kesabaran ya, difitnah, dijelek-jelekin, "Ah, udahlah kalem aja, diam aja, biar udah urusan Allah sama orang itu, orang Allah juga yang kasih." Jadi santai aja, nah itu ada sendiri-sendiri. Maka setiap ujian itu bisa menghantarkan kepada surganya Allah. Nanti ada pintu-pintunya. Ya kalau ibu-ibu nanti ada apa? Kalau pernah naik kereta api kan itu ada bagian yang masuk-masukin tiket ya. Nah, itu kan macam-macam tuh. Ada di garis-garisnya. Nah, surga nanti juga begitu. Ada kelas-kelasnya, macam-macam. Ada juga berkaitan dengan amalan-amalannya. Makin dia diuji sama Allah yang besar, makin dia taat sama Allah, makin dia banyak amal-amalnya yang Allah terima ya, maka ia akan mendapatkan yang paling nikmat gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau kelas ekonomi, yang penting masuk surga nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang mendapatkan lebih tinggi, ya mudah-mudahan mau berkorban dari segala sisi di dunia. Semuanya di dunia yang bukan punya, yang nggak dikasih sama Allah, nggak ada yang sedih. Karena ia berharapnya nanti digantinya di surganya Allah ya. Kemudian Rasulullah juga berpesan ya, dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah berpesan agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan ya, minimal. Kalau kita mau mendapatkan kemudahan masuk surga adalah minimal ayamul bid ya Bu, 3 hari setiap bulan minimal. Itu puasa sunnahnya. Kemudian yang berikutnya adalah 2 rakaat duha ya. Kemudian berwitir sebelum tidur. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat witir ya Bu. Sholat witir itu termasuk yang sangat dianjurkan. Sebelum tidur minimal lah sholat witir. Kalaupun nggak bisa 3 rakaat ya 1 rakaat nggak apa-apa. Tapi diteruskan ya. Kemudian menjauhi dosa-dosa yang besar, apa saja syirik, melakukan sihir ya, kemudian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan, kemudian memakan riba, kemudian juga memakan harta anak yatim, membunuh ya, kemudian lari dari peperangan, kemudian menuduh orang yang baik-baik berzina atau memfitnah ya, kemudian Eh, itu dalam hadis Bukhari ya. Jadi kalau kita bisa meninggalkan hal ini dosa-dosa besar. Dikatakan dosa besar apa saja? Syirik ya, melakukan sihir. Jadi kalau ibu-ibu ada yang kena sihir itu masuk surganya Allah korbannya. Tapi yang melakukan sihir, yang pesan ke dukunnya, maka dia tidak akan pernah masuk surga Allah. Nyium aja enggak. 500 jaraknya 500 tahun ya. Enggak bakal nyium dia. Jadi sengsara di dunia, matinya susah, di akhiratnya enggak bakal kenal surga, enggak ada gitu. Maka nggak usah kalau dendam-dendam itu kepikiran untuk neluh orang gitu ya. Bahkan nggak percaya, tetap percaya karena memang dalam hadis-hadis sudah disebutkan sihir itu ada ya. Kemudian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan. Nah, sekarang banyak sekali kriminalitas dikit bunuh gitu ya. Itu tanda bahwa orang ini tidak memahami itu adalah dosa besar. Bahkan kalau di dalam Islam itu orang yang membunuh seorang muslim itu lebih serem Bu daripada Ka'bahnya rubuh. Ka'bah itu udah sangat didatangi seluruh dunia. Itu kalau ambrol atau ambruk gitu ya, itu termasuk nilainya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh bunuh sembarangan orang gitu. Di dalam Islam tuh nyawa itu mahal banget ya. Maka kenapa mengingat kematian boleh, tapi bunuh diri nggak boleh, mati konyol nggak boleh, atau minta mati sama Allah juga nggak boleh gitu. Bahkan untuk melindungi nyawa, kita aja yang haram bisa jadi halal. Nggak ada makanan nih, bangkai jadi halal. Kalau udah nggak ada makanan, ya kan tanda di dalam Islam itu selama hidup nyawa kita itu mahal banget gitu, berharga di mata Allah. Berharga untuk apa, Bu? Untuk takwa, untuk beribadah, sayang gitu. Kata Allah sayang, ntar kalau kita balik ke akhirat ini nyesel. Duh, kita harusnya masih punya waktu nih buat sholat, buat zikir, buat baca Quran, buat dengar kajian ya Bu, buat duduk kajian, buat bantu orang lain, untuk doain orang, ini gitu loh. Maka sangat betul-betul dilindungi banget sama Allah jiwa-jiwa kita ini. Oh, dikit-dikit orang bunuh, dikit orang kok gampang banget bunuhin orang ya. Nah, itu menandakan itu adalah dosa-dosa yang besar yang sulit diampuni oleh Allah. Memakan harta anak-anak yatim ya, sama juga apa kemudian juga melakukan menuduh orang lain, orang-orang baik-baik itu berzina. Kemudian lari dari peperangan ya, itu orang-orang yang berperang di jalan Allah ya. Kemudian dia lari menyelamatkan diri juga sama. Maka Rasulullah pernah marah kepada sahabatnya ketika perintah jihad dia memanen izin memanen buah anggur ya. Padahal laki-laki kan hukumnya kalau untuk mencari nafkah wajib ya Bu ya. Iya.
Tapi ketika itu berurusan dengan berjihad di jalan Allah itu tidak ada yang lebih mulia kecuali tetap pergi berperang gitu ya. Kemudian yang berikutnya masuk dalam surganya Allah untuk persiapan kematian yang indah adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini tentang ciri-ciri orang yang berakhlak itu apa saja sih? Nah, ini kebanyakan ulama memudahkan. Orangnya pemalu. Jadi sering mendahulukan orang lain. Kamu dulu aja, gak apa-apa kamu dulu. Makanya para ulama dulu nggak pernah kelar kalau berdiskusi. Semuanya nggak ada yang mau, kamu aja. Kalau kita enggak ya, sikut sana, sikut pokoknya aku dulu gitu. Kita harus kita dulu gitu ya. Kita memang terlalu berlebihan, makanya kena gampang kena ain. Karena kita berlebihan terhadap diri kita sendiri ya, self love apalagi gitu. Bukan self love itu bukan dengan cara kita kita harus sendiri, enggak, tapi kita pemalu gitu, sangat mendahulukan orang lain, apalagi kalau kita tahu itu sama-sama teman-teman kita yang baik, maka mendahulukan. Kedua, sedikit sekali mengganggu ya, maksudnya itu jangan sering membuat orang lain itu merasa tidak tenang dengan keberadaan kita gitu ya, baik lisannya tajam atau mungkin berkaitan dengan hal-hal lainnya. Kemudian yang berikutnya kebaikannya banyak ya. Ya orang-orang yang akhlaknya bagus yang memudahkan dia ke surga. Kebaikannya banyak di mana aja dia gitu ya. Di sini dia yang bantu, di sana dia yang bantu ya. Lisannya jujur, sedikit bicara karena banyak bicara itu mudah tergelincir ya. Maka bicara itu yang paling utama adalah menuju takwa aja. Kalau nggak bikin takwa nggak usah banyak ngomong ya. Kemudian yang ia banyak bekerja ya, bekerja di sini tuh enggak gampang nganggur. Jadi ibu-ibu yang mungkin di rumah ngepel, habis ngepel nyuci baju, habis nyuci baju nyuci piring, habis nyuci piring gosok kamar mandi, habis itu apalagi bu, nggak ada kelar-kelarnya bu ya. Setelah itu kajian, subhanallah, bersyukur bu. Itu semua nanti di akhirat ngebantu banget ibu-ibu juga termasuk menjadi orang yang berakhlak baik gitu ya. Jadi bukan berarti ibu-ibu yang di rumah ngerasa, wah sibuk banget, ngapain aja kamu di rumah. Itu ember pada kerja sendiri, piring pada nyuci sendiri, mandiri-mandiri, ya semua dikerjain sama istrinya ya. Nah itu semua juga akan menjadi bagian-bagian yang mempermudah masuk dalam surga Allah. Kemudian sedikit tergelincir, maksudnya dia hati-hati sekali. Kalau itu memang tidak jelas ya tidak mau ikut-ikutan ya. Tidak berlebihan terhadap sesuatu selain yang bernilai ibadah ya Bu. Selain yang bernilai ibadah jangan berlebihan. Senang banget ya jangan berlebihan sampai makan bakso sehari 8 mangkok itu janganlah, sesuatu yang nggak berlebih-lebih nggak usah, kecuali ibadah ya, yang bernilai ibadah yang dalam takwa. Terus berbakti ke orang tua ya, Masya Allah ibu-ibu yang diuji dengan orang tuanya, saya yakin banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan, tapi insya Allah itu akan membawa menandakan ibu akhlak yang baik ya. Kemudian menyambung tali silaturahmi ya. Tali silaturahim ini adalah golongan darah ya Bu ya. Jadi kayak berkaitan orang tua, keluarga ya. Sabar dalam menghadapi setiap ujian ya. Sering berterima kasih. Ya, itu suka sama. Jangan berat dong ngucapin terima kasih. Jazakallah khair, syukron ya. Makasih banget loh gitu, gak apa-apa. Gak usah ngerasa gengsi gitu ya. Itu tanda akhlaknya buruk. Orang yang tidak bisa berterima kasih pada manusia enggak bakal bisa berterima kasih sama Allah gitu ya. Kemudian tidak suka melaknat. Melaknat ini artinya maki-maki orang ya. Kemudian juga apa ya? eh, Mengatakan kata-kata yang buruk ya. Dasar gitu kan. Ini dasar itu kamu nggak bakal bahagia pokoknya seumur hidup, nggak usah ngomong kayak gitu, sabar karena dunia itu ujian yang Allah berikan ya. Kemudian sering memaki-maki. Jangan sering memaki-maki ya. Kalau mau antri beli bensin, ternyata ngantri diserobot orang. Itu orang matanya di mana? Jangan-jangan di matanya didengkul. Nggak usah ya Bu ya. Itu tanda akhlak kita buruk. Karena itu tidak sama sekali memberikan kesan yang baik di hadapan Allah ya. Kemudian suka ngadu domba. Jangan suka ngadu domba. Kalau kita tahu ada perselisihan di antara orang, ya jangan ibu membesar-besarkan masalah. Justru ibu mengislahkan ya, bukan malah memperkeruh keadaan ya. Orangnya tidak suka tergesa-gesa, tidak suka terburu-buru. Ya, jadi jangan gerabak-gerubuk. Semuanya ada waktu-waktunya. Kemudian tidak mendendam. Orang-orang yang akhlaknya baik, dia nggak gampang dendam. Karena ia sadar hidup itu tidak perlu berlebihan. Semua ada dalam skenario Allah. Ya, tidak kikir, nggak pelit, nggak gampang hasad ke orang lain ya. Wajahnya selalu berseri-seri, jadi senang. Nah, makanya kenapa apa? Kalau belajar di Firasa itu nggak boleh Bu, muka ditekuk gitu, serem itu, monyong.
Tak jangan Ibu. Akhlak mulia seorang mukmin tuh mukanya teduh gitu, senang. Jadi salah satu penduduk surga tuh mukanya berseri-seri. Jadi dia selalu menyenangkan dipandang tuh orang tuh gak deg-degan, adem gitu ya. Kemudian cinta pada Allah ya, dan benci juga karena Allah. Jadi ketika ia mencintai atau membenci itu bukan karena nggak tahu kenapa, tahu aku nggak suka aja sama dia, ih nggak boleh begitu, itu nanti dosa di hadapan Allah. Sukanya nggak sukanya kenapa sama dia, misalnya aku nggak suka karena dia suka buka aurat, sedangkan perjumpaan saya nanti akan ada banyak, jadi saya nggak usah lah dia terlibat di sini. Nah itu tadi ibu tidak menyukai dia karena faktor Allah gitu, bukan karena kenapa ibu nggak suka sama, nggak tahu, nggak suka aja rasanya. Nggak boleh begitu, itu dosa hukumnya begitu tuh, karena sampai tidak mengetahui kebencian kepada orang lain. Nah, ini tanda ya akhlak-akhlak yang baik menurut para ulama. Kemudian berikutnya menjaga lisan, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir berkata-katalah yang baik atau diam, dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau kata-kata kita nggak bikin orang lain itu menyenangkan, membawa dia takut sama Allah, jangan bicara karena gampang tergelincir ya. Untuk kemudian perempuan maka menaati suami ya. Ketika suami berbicara tentang hal-hal yang sesuai dengan syariat ya, maksudnya di sini bukan berarti semuanya harus diikuti. Ada dulu apa, pasien saya konsultasi diminta untuk membuka jilbab karena suami saya suka dengan artis dangdut gitu kan. Ya, saya bilang nggak bisa. Itu bukan menaati suami. Taat suami itu adalah ketika sesuai dengan syariat ibu gitu ya. Kalau di situ tidak sesuai nggak boleh. Jadi suaminya itu punten ya, apa, merasa bahwa ia tidak bergairah di rumah gitu ya, tidak senang karena istrinya tuh qadarullah menutup aurat ya. Beliau salah satu guru agama. Terus akhirnya konsultasi, apakah saya boleh membuka jilbab saya? Suami saya suka dengan artis-artis dangdut yang pakai baju-baju seksi ya, di rumah aja Bu baju seksinya, pakai baju renang juga boleh kalau di rumah gitu ya, tapi tutup pintunya, cuma kalau keluar rumah nggak boleh gitu ya, karena suaminya pengennya kalau keluar rumah ya kemudian berbusananya itu yang seksi gitu ya. Nah itu ujian, kadang ada sebagian orang yang diuji sama Allah, dapat suaminya qadarullah yang belum sefrekuensi. Saya bilang bersabar, doakan, jelaskan kembali sampai ia mau, tapi kalau memang susah ya, ketika suami mau menceraikan ya harus bersabar. Dalam arti tidak perlu menahannya karena memang itu bukan suami yang Allah takdirkan untuk dia. Ya itu dah dunia ya. Dunia itu memang bahasa saya itu ada-ada aja, tapi nggak usah terlalu sedih. Itu ujian. Siapa tahu itu yang membawa dia nanti masuk surganya Allah kalau ia bisa menghadapi ujian tersebut dengan bijaksana sesuai dengan keinginan Allah ya. Kalau ada perempuan dia menjaga sholat, dia puasa di Ramadan, dia menghormati, dia menjaga kehormatannya, dia juga punya rasa malu, kemudian ia juga menaati suaminya dalam kebaikan, maka ia bisa masuk surga dari mana aja. Nah, ini dia. Perempuan itu lebih gampang ya daripada laki-laki. Dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa jaga diri, kemudian ia bisa apa namanya di dalam keluarga baik, ya dia bisa masuk surga Allah. Nah, maka saya sering bilang, nggak usah ibu-ibu sibuk cari kegiatan aneh-aneh sampai kemudian sholatnya nggak bener, puasanya nggak bener, sama suami berantem mulu, nanti terakhir yang masuk surganya susah, udah capek-capek di dunia ya Bu ya. Perempuan lebih gampang, tapi sayang wanita tidak memahami hal itu, sehingga ia menggunakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membawa dia akhirnya justru jauh dari Allah, jauh dari rumahnya, jauh dari ibadahnya. Maka carilah kegiatan apapun yang menyibukkan ibu, tapi dekat dengan Allah, gitu ya. Karena itu yang akan membantu diri kita, ya. Ibu-ibu di rahmat Allah, inilah persiapan orang-orang yang seharusnya sudah memahami bahwa ketika ia akan meninggalkan dunia, kemudian dia akan berjumpa dengan yang maha cinta, seharusnya ia sudah punya bekal gitu ya, supaya nanti ketemunya nggak kecewa. Tapi kalau kita memang tidak merasa bahwa dunia akan kita tinggalkan, kita tidak pernah melakukan persiapan apapun. Dan bagi orang-orang yang sudah disadarkan Allah bahwa perpisahan dengan dunia ini berat, cukup di fisik aja, karena fisik memang akan sakit ya ketika keluar. Terus kemudian tanda-tanda berikutnya kalau kata Imam Al-Ghazali, dalam 100 hari menuju kematian itu biasanya sering terasa di bagian perut dekat pusar ya, bawah itu ada kedut-kedut. Jadi kayak ada kedutan, dut-dut-dut gitu ya. Kemudian kalau 7 hari menuju hari meninggalnya itu terasa lebih dingin, perutnya dingin, kakinya sering terasa dingin, wajahnya dingin. Dinginnya itu bukan dingin orang masuk angin ibu-ibu.
Jadi dinginnya itu kayak dingin es, dingin banget ya. Karena saya sering mentalkin pasien-pasien, kemudian almarhum ibu saya juga. Jadi saya sering meraba karena saya belajar ya. Jadi saya raba sering raba perutnya. Ternyata mengalami dinginnya itu dingin sejuk gitu ya, dingin kayak AC, ibu-ibu tahu? Kayak ada yang niup gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian memang sudah berubah. Biasanya akhlaknya kalau yang diberikan kemudahan tuh jadi lebih baik gitu ya. Yang biasanya marah-marah jadi sabar banget. Yang biasanya minta macam-macam enggak mau minta apa-apa ya. Kemudian nafsu makannya hilang. Jadi nggak pengen makan. Dan biasanya reaksi di waktu asar ibu-ibu. Jadi waktu asar itu dia mulai menggigil. 100 hari, 40 hari ya, sampai menuju kematian itu biasanya ia terasa di waktu asar itu mulai terasa badannya sering terasa nggak enak badan menggigil ya, kayak orang kedinginan. Nah itu kemudian kalau sudah dekat tuh bagian dahinya tuh kedutan ya, dahi ini dahi itu titik lambung ya, titik lambung. Terus kemudian ubun-ubunnya juga ada yang kedutan tutut. Nah ubun-ubun itu titik apa, jantung ya, jadi jantungnya sudah mulai reaksi. Kemudian di bagian ubun-ubun ya, kemudian kaki kaki sering terasa dingin. Dinginnya bukan dingin orang masuk angin, ibu tahu nggak dingin orang masuk angin itu dinginnya dinginnya itu nyes-nyesnya itu bukan sejuk, dia dingin-dingin apa ya, saya bilang kayak dingin batu es gitu ya. Itu kena ain itu ya. Tapi kalau ruh yang sudah mulai melemah itu dinginnya dingin sejuk kayak AC sus gitu. Rasanya beda. Nyesnya bukan beda nantinya ya, karena saya sering terapi, saya sering megang kulit. Kena ain itu dinginnya beda. Dia kayak kayak kaca kena es gitu ya. Nah, itu kayak gitu tuh. Itu kena ain itu dia lambungnya. Tapi kalau yang orang mau meninggal, dinginnya itu dingin kayak kena AC, kayak kayak kita kena hembusan di dalam tangan gitu ya. Maka ada beberapa pasien yang waktu itu minta terapi, kita sudah kuat dugaan, wah ini bakal nggak panjang umur gitu. Biasanya kita ajak ngobrol dulu supaya lebih kuat pada Allah. Salah satunya tidak meninggalkan zikir. Ya, biasanya saya lebih mengarahkan, Bu, nanti zikirnya ganti ya, la ilaha illallah. Terusin, kuatin, karena sudah mulai ada tanda-tanda, biasanya matanya sudah mulai turun, telinganya ya, sudah agak lebar, kemudian ketika disentuh, sudah mulai ada sejuk-sejuk seperti AC gitu. Tapi saya tidak mau menakuti bahwa ibu kayaknya nggak panjang umur, nggak boleh gitu, ntar malah tambah sekarat. Tapi dia harus dikuatkan untuk ingat kepada Allah, kemudian diingatkan untuk ia lebih tidak meninggalkan sholat ya, dan tidak perlu memikirkan berlebihan terhadap kehidupan dunia, mengikhlaskan, dan insya Allah akan lebih lebih tenang gitu ya. Kemudian lebih lemah daripada biasanya, kayak jalan tuh sudah sempoyongan, bahkan tidak mampu mengangkat tubuhnya sendiri, jadi lemasnya tuh lemas sekali gitu, berat bagi dia, bahkan kayak jalan itu sudah nggak punya arah ya. Kemudian tubuhnya tidak bisa ditopang, sudah lemah sekali. Nah, itu tanda-tanda yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang orang yang dekat dengan meninggal. Maka ketika kita sudah paham ilmunya, sudah memahami diberikan tanda-tanda oleh Allah, seharusnya lebih bijaksana untuk bersiap diri ya, bertobat, memperbaiki akhlak, lebih kuat terhadap ibadah-ibadah ya, sehingga mudah-mudahan yang telah lewat telah Allah ampuni, kemudian nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik, sehingga ketika menghadap dengan Allah, perasaan kita sudah bahagia, kita sudah melepaskan diri jauh-jauh hari tentang dunia ya, yang cukup yang sakit fisik-fisik aja, tapi hatinya bahagia, hatinya tenang, hatinya senang berjumpa dengan Allah, karena akan diganti kesabaran ibu-ibu menghadapi ujian suami, kesabaran ibu-ibu menghadapi ujian anak-anak, kesabaran ibu-ibu menghadapi ujian orang tua, menghadapi fitnah, menghadapi ujian bertubi-tubi yang berhenti-berhenti. Nanti ketika ditimbang, Allah akan memberikan gantinya. Ya, mudah-mudahan kita bukan jadi orang yang merugi ya, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, karena secara di dunia kita sudah tidak lagi berpikir tentang kepemilikan, ini punya Allah, kita titipan, kita sedang berperan menurut Allah, dan kita diminta profesional dalam memerankan, yaitu sabar, ikhlas, syukur, dan setiap detiknya selalu menjadikan perintah Allah adalah segalanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita, karena kematian itu kepastian ya. Namun mudah-mudahan kita nanti melepaskannya seperti yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani.
kita juga belajar tentang dari Rasulullah, cukup yang sakit fisik aja gitu ya, tapi hatinya tenang, senang, bahagia gitu. Kayak ibu-ibu ketemu orang yang dicintai, ini orang ya, anaknya, orang tuanya kangen gitu, bahagia banget, happy, walaupun harus meninggalkan rumah, harus ngeluarin biaya yang banyak ya Bu ya, harus beli tiket, libur mudik begitu ya, tapi girang ya gitulah. Mudah-mudahan kita akan melebihi itu, iya kita harus melebihi dari itu, karena kita sudah merasakan ujian-ujian, perintah-perintah Allah di dunia sudah kita kerjakan, kemudian saatnya berjumpa dengan yang memberikan perintah, yang memberikan jaminan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan rasa cukup, dan memberikan nantinya surganya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi closing ya, ini penutup dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tentang penutup tentang nikmatnya kematian ya, yaitu dengan cara menjadi mukmin yang tidak menjadikan dunia itu masuk ke dalam hati. Jadi kalau ibu hari ini diuji, jangan masukin ke hati ya. Jangan sampai nggak bisa tidur, sholatnya jadi nggak khusyuk ya, muka orang sampai gede banget, kelihatan benci banget ustazah, jangan ya. Banyakin sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, ruqyahnya dikuatin supaya nanti lama-lama ibu-ibu tuh nggak seru lagi loh bicara manusia. Ibu rasanya kalau mau ngomongin orang, rasanya kira, aku kok jadi orang gini banget masih ngomongin orang, apa serunya? Tapi senang sekali nanti membicarakan tentang Allah ya. Karena manusia itu semuanya diberikan sama Allah sebagai ujian. Harta buat ujian, masalah juga buat ujian ya. Silakan Bu Binar atau yang lainnya kalau mau ada yang disampaikan, ada feedback. Ya. Ahwan, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bicara tentang kematian, eh, eh, saya tuh bersyukur gini Ustazah, saya tuh kan Ya, penyintas. Nah, kalau di apa dilihat dan mendengar dari para penyintas itu kan ada ketakutan untuk bukan untuk akan ada metastasis atau muncul lagi gitu kan sel kansernya. Nah, saya melihat Allah memberi saya sakit ini itu benar-benar sebagai pengingat gitu saja. Artinya kematian itu kan pas, pasti ya saja, tapi betul. yang harus disiapkan adalah bekalnya gitu. Makanya Mm-mm. dengan sakit ini saya tuh jadi nempel eh, saya harus siap kapan saja mati gitu kan. Tapi Betul. ya namanya namanya manusia pasti kalau ditanya sudah siap belum pasti eh, ragu gitu ya Ustazah ya. Nah, Ya, cuma memang tadi saya melihat ada dua Ustazah. Yang ya, pertama memang bagaimana menyiapkan atau punya bekal untuk menghadapi kematian. Salah satunya adalah dengan melatih hati agar tidak berlebihan cinta dunia. Nah, kemudian di sisi lain kita juga harus menyelesaikan urusan dunia kita dengan makhluk gitu ya saja. Nah, mungkin ya, eh, tadi Ustazah sudah panjang lebar sih Ustazah, tapi saya mungkin eh, tadi menggarisbawahi bagaimana kita dapat menyiapkan atau menyelesaikan urusan dunia kita untuk bekal kematian gitu saja. Jazakallah Ustazah. ya. Jadi gini, karena saya juga pernah menderita kanker juga, apa ya, 6 tahun dulu, apalagi sampai dokter mengatakan nggak bisa deh Bu, kami kayaknya sudah nggak sanggup, mungkin kisaran 3 bulan lagi gitu ya. Sekarang sih baru sadar gitu, bersyukur, karena memang dari situ saya berubah jauh ya. Saya akhirnya melepaskan banyak hal yang menyita waktu saya pada waktu itu. Saya merasa bahwa ada banyak yang membawa saya sedih, terus ada yang membawa saya kecewa gitu, karena urusan-urusan berkaitan pekerjaan, perselisihan gitu ya, miskom-miskom. Akhirnya saya berani untuk melepaskan itu semua tanpa beban gitu. Ya karena tadi ya disebutin mau meninggal gitu ya Bu ya. Terus kemudian ngurusin ibu yang kodarullah pada waktu itu diuji dengan penyakit gila ya, dadakan, sehingga sering marah, sering kemudian bantingin apa sedapur itu piring habis berserakan, dan itu nggak marah gitu. Saya nggak marah karena selama ini kan saya selalu dibantu 5 pembantu, itu nggak ada karena saya udah nggak bisa gaji sedang sendiri. Setelah yang selalu diingat gini, nanti aku sudah gagal di dunia, aku gagal di akhirat gimana gitu ya. Takutnya saya lagi marah-marah, saya kemudian diambil nyawanya.
Nauzubillah min dzalik, saya dalam keadaan marah-marah meninggal gitu ya. Nah, justru bersyukur ketika ada sejenis alarm bahwa saya tidak panjang umur gitu ya. Karena berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan lalai, ya. Dia masih memelihara dendam, dia masih memelihara keinginan-keinginan. Sampai ketika meninggal pun ia kemudian meminta sama Allah balikin ke dunia dong gitu ya. Saking beratnya dia meninggalkan dunia. Nauzubillah min dzalik. Justru ambil sisi positifnya. Ketika justru diberikan oleh Allah sebuah hal kayak sakit dan sebagainya yang membawa kita justru jadi mengingat kematian, itu tanda Allah cinta sebenarnya. Tapi tentu saja kalau namanya manusia, apakah kita takut? Tentu saja takut. Takut di sini adalah dalam bentuk kesiapan terhadap bekal ya. Kita selalu ada kekhawatiran ataupun hal yang bersifat keimanan ya. Rasanya malu berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih jauh banget ya gitu amalnya. Tapi bukan berarti itu menandakan ketidaksiapan ya. Tapi ya bahasa kita kalau kita mau ketemu sama orang yang kita cintai, kita bawa oleh-oleh, oleh-olehnya cukup kayak ini, cukup kayak dibagi tetangganya, dia suka enggak ya dengan oleh-oleh saya ya, itu aja manusia ya, apalagi ketemu sama Robnya. Sedangkan berurusan dengan manusia, pertama adalah meminta pada Allah, ya Allah tolonglah aku gitu ya, untuk diberikan kesempatan, minta dulu sama yang punya. Bila ada urusan-urusanku yang nanti menghambat urusanku di akhirat, berurusan dengan manusia siapa, tolonglah ingatkan mana yang aku lupa, atau pada siapapun yang berurusan denganku atau ada rasa sakit hatiku, tolonglah rubah hatinya untuk mau memaafkanku ya, berdoa dulu. Setelah itu nanti berjalan waktu Allah akan memberikan pada kita petunjuk, lakukanlah dulu semaksimal mungkin ya. Bahkan ada satu amalan ketika seseorang terhimpit masalah harta ya, kayak hutang, dan dia sudah berusaha untuk melunasi, tapi kok nggak bisa lunas pada waktunya. Dan kemudian nggak punya ahli waris. Tapi dia melafazkan surah Al-Ikhlas setiap sholat gitu ya. Itu dikatakan ia sudah melunasi gitu kalau kata Imam Al-Ghazali ya. Nah, ini dikatakan sebagai bentuk-bentuk urusan-urusan yang ibu-ibu berkaitan dengan manusia memang lebih baik untuk diselesaikan secepat-cepatnya dengan manusia, karena dosa dengan manusia itu lebih besar, lebih susah ya, karena nanti prahara di akhirat itu serem gitu ya. Masalah-masalah yang akan dibawa sampai akhirat, jadi jangan pernah kemudian menganggap semuanya selesai begitu saja. Kalau memang belum selesai, selesaikan dan minta sama Allah. Ketika mungkin dulu pernah punya kesalahan, tadi terus-menerus meminta, berdoa, ya Allah tolonglah aku, siapa di antara di perjalanan hidupku yang di situ mungkin aku masih punya tanggungan, aku lupa, tolonglah ya Allah ingatkan. Atau berikan orang-orang yang tersebut yang berurusan denganku, bahagiakan hatinya, kemudian dia mau memaafkanku. Dengan doa dulu ya. Setelah itu nanti Allah akan berikan petunjuk. Karena urusan-urusan dengan manusia ini kadang-kadang sudah terlewat dan kita baru hijrah gitu ya, baru paham. Nah, tetap berupaya dulu aja. Dan Allah tentu saja akan selalu mencintai orang-orang yang bertaubat. Gitu ya Bu Binar ya. Sampai batas waktu yang ditentukan gitu ya. Gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita akan masuk ke dalam terapi Quran. Ada Ibu? Tidak ada. Baik, kita akan lakukan terapi Quran Ibu. Kita akan meminta pada Allah ikhtiar ya, supaya jiwa kita diberikan sama Allah fitrah. Ya, fitrah dalam arti dalam keadaan hidup pun sering-sering memikirkan kematian kita ya. Jadi jangan terlalu berlebihan terhadap pengajaran aspek dunia yang tidak mendatangkan manfaat dekat dengan Allah. Apa-apa yang menghambat ibadah, menghambat sholat, menghambat zikir, menghambat tilawah, menghambat kajian-kajian, menghambat kedekatan kita dengan keluarga, menghambat ibadah-ibadah wanita, memuliakan wanita, silakanlah ditinggalkan, karena itu nanti jujur ya, nanti di akhirat kita akan banyak yang bersedih gitu, yang nyesal, mereka pengen balik lagi. Karena kata Rasulullah hampir semua orang cerdas tuh kalau udah di kuburan doang. Kalau udah di kuburan mereka baru sadar gitu. Ih ngapa dulu aku ya sampai kayak gitu banget dendamnya ke orang. Saya ngapa dulu pengen banget punya ini punya itu gitu ya. Sampai akhirnya cuma berjam-jam berhayal, berjam-jam melihat sesuatu yang tidak mendatangkan
ridhonya Allah, nggak dapat pahala gitu, ngabis-ngabisin kuota ya, ngabis-ngabisin kuota, dan juga ngabisin banyak hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesempatan kita menjadi hamba-hamba yang jauh lebih siap ya untuk negeri yang sesungguhnya, dan memperkecillah semua urusan-urusan dunia. Terus memuji Allah, terus berzikir, insya Allah nanti Allah akan memberikan pada kita kesadaran ya, bahwa kita ini kalau salah cepat sadarnya gitu. Enggak dibawa mati yang kayak gini, nggak usah terlalu berlebihan gitu ya. Tapi apa-apa yang akan kita bawa kembali pada Allah, kita akan berusaha mati-matian supaya nanti amalnya jadi amal yang berat ya, amal-amal kebaikan yang berat. Mari sama-sama Ibu kita istighfar. Mohon ampun pada Allah atas kelalaian-kelalaian kita ya, atas matinya hati kita, atas keinginan-keinginan dunia terus saja nggak kelar-kelar ya Bu ya, ada aja yang kita pengenin ya, sampai melupakan banyak hal persiapan kita yang kembali sama Allah ya. Kembali Allah tidak pernah melihat apapun ibu-ibu kecuali takwanya ya, taatnya kita, sabarnya kita, ikhlasnya kita, syukurnya kita dalam menghadapi setiap masalah sekaligus akhlak-akhlak kita ya. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa lal khashin. Wasta'inu bis-sabri was-salah Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang fitrah ya Allah, yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kami ya Allah. Sudahi kami merasa bisa apapun karena ada uang, apapun karena ada kekuasaan, apapun kalau kita sudah memiliki semuanya ya Allah, itu adalah syirik ya Allah. Kami mohon padamu, ampunilah kami ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi lallazina hatum minal musyrikin. إذ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Ya Allah, kami mohon padamu, bila di antara kami ada gangguan-gangguan dari jin-jin nasab, jin kasab, ain sihir yang membawa kami terlalu condong terhadap dunia ya Allah, membawa kami malas dalam ibadah, berat, lupa rokaat, senang pada hal-hal yang nampak ya, senang pada pujian, senang dengan hal-hal keduniaan, tidak bergegas dalam hal-hal kebaikan, hatinya sering dendam, sering marah,
sering sedih berlebihan, sering tertekan, tidak bahagia dalam mengejar takwa, ya. Kemudian yang sering terus-menerus ada dalam hati membawa ketidaktenangan, tidak pernah memikirkan akhirat, tidak ada persiapan tentang kematian, tidak ada ketakutan tentang kurangnya amal, sehingga terus larut dalam hal-hal dunia. Ya Allah, tolong bersihkan dan berikanlah kami, ya Allah, jiwa-jiwa yang takwa, jiwa-jiwa yang kau jaga sebagaimana jiwa-jiwa orang soleh, ya Allah, yang lisannya tertata, cara pandangnya tidak merendahkan orang lain, kemudian juga di dalam hatinya selalu mengingat padamu, ya Allah, bahwa ini semua ujian dan titipan, sehingga kami terus-menerus mengingatmu, mengingat semua tentang pandanganmu, tidak ada yang satupun, ya Allah, yang luput dari nantinya hal-hal yang akan membawa kami menuju hal-hal keburukan ataukah kebaikan. Maka kami mohon padamu, ya Allah, tolong perbaiki. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazizzu zalimina illa khasara. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma ajirna minan nar. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan dari kajian-kajian kita sampai detik ini dan insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur masuk dalam kitab baru ya ke depan, insya Allah menuju kitabnya Imam Haris Al-Muhasibi ya, salah satu kitab yang sering saya bawakan juga tentang mengisi jiwa ya, untuk mengisi jiwa supaya jiwa hidup ibu-ibu, bahwa tubuh kita yang sering kita jaga ini sering pada pakai skincare dan sebagainya ya, itu cuman luar ya Bu ya, tapi kalau jiwanya mati ibu-ibu tidak akan merasakan bahagia. Jadi kebahagiaan itu dari jiwa. Nanti ibu-ibu akan ngerasain bagaimana ujian itu tidak membawa ibu larut ya. Ibu justru semakin diuji, sholatnya makin tertata, zikirnya makin tertata, baca Qur'annya tertata ya, makin diuji, puasanya makin bagus, olahraganya makin kuat, makanan ibu tambah sehat gitu ya. Keharmonisan keluarganya ibu jaga banget gitu ya. Kemudian keikhlasan hatinya. Jadi ujian-ujian itu tidak akan pernah menghantam kebahagiaan ibu sama sekali gitu. Justru makin diuji ibu makin bagus gitu ya, makin tertata, makin menemukan cahaya dalam dirinya. Nah, ini yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya itu dari jiwa. Ini yang banyak ditinggalkan sehingga banyak kita dapati orang-orang yang kemudian ia menghadapi ujian hidup, dia semakin tenggelam, larut dan sedih. Sehingga memunculkan penyakit-penyakit di sini tidak sekedar fisik ya, tapi mudah putus asa,
mudah dendam, mudah marah ya, sampai akhirnya ia tidak merasakan nur Allah ya, nur ilahi. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana kalau jiwa itu hidup, bercahaya, ujian itu gak akan ibu rasain. Ibu bermasalah dengan siapapun itu cuma senyum doang gitu. Karena akhirnya ibu ngerasa gini, ternyata permainan Allah tuh seru banget ya gitu. Jadi nggak ada ibu akan tenggelam nangis-nangis, dendam gitu, ada orang jahat banget kayak dia gitu. Nggak akan, karena sudah jiwanya sudah penuh dengan Allah. Akhirnya ibu tidak ada sama sekali berurusan sama orang lain itu sampai sakit kepala, sampai migrain, vertigo gitu ya. Nggak akan lagi. Justru ibu semakin diuji, ibu semakin tertata sekali hidupnya gitu. Jadi ibu tidak akan tenggelam bersama ujian, justru semakin naik kelas ya, semakin diuji, semakin glowing ya Bu, semakin diuji, makin sehat, makin diuji, makin banyak sekali nanti karena derajatnya semakin dinaikkan sama Allah. Itulah indahnya mengisi jiwa gitu ya. Nah, inilah yang harusnya dibangun oleh setiap mukmin gitu sehingga ujian-ujian dari apapun segala arah itu tidak sama sekali Allah bukan mau meminta kita supaya bersama ujian itu kita jadi jatuh gitu ya atau hancur. Tidak, justru ujian itu membawa ibu-ibu kita akan merasakan bahwa di balik ujian itu ada cahaya Allah, sinar Allah yang luar biasa terang gitu ya. Jadi akhirnya bukan kita nantangin ujian gitu ya, tapi kita jadi sahabatan sama ujian. Ujian itu tidak sama sekali untuk menghanguskan kita. Ujian itu membawa kita nanti menemukan jalan menuju Allah gitu ya. Dari ujian itu kita menemukan Allah. Jadi ibu nggak ngerasa kehilangan, ibu nggak akan ngerasa terluka, ibu nggak akan ada ngerasa namanya hidup itu sakit banget. Enggak, semuanya jadi lucu, jadi seru gitu ya. Oh, ternyata cara Allah menguji kita itu sudah dipas-pasin ya. Gitu. Nah itu semua adalah bagian-bagian dari cara Allah untuk mengamalkan. Bukan saya sering-sering gini. Dulu saya sering menangisi keluarga saya yang cuek banget ke saya gitu ya. Setelah saya berteman dengan teman-teman yang sama-sama kanker gitu, kami tuh kanker semua gitu. Jadi temenan, cuman saya mengambil pengobatan sunnah sendiri, teman-teman saya nggak ada yang berani karena suaminya, keluarganya perhatian ya, jadi mintanya adalah fokus untuk ke dokter gitu ya. Waktu itu pakai kemo ya, saya nggak mau, saya bahkan nggak cerita ke orang tua, ke keluarga kalau saya itu kena kanker. Karena memang saya menghadapi keluarga yang tidak bisa apa, saya tahu kalau saya makin cerita sama orang lain, saya tuh sering down gitu. Maka saya lebih menyukai, tidak suka cerita yang buruk-buruk ke orang. Biarlah yang buruk-buruk saya sendiri aja gitu ya. Akhirnya saya sadar setelah teman-teman saya meninggal satu persatu itu. Dan saya akhirnya melihat, wah karena mungkin saya itu dicuekin sama keluarga ya. Jadi saya tuh serantal seruntul sendiri, pengobatan sendiri, datang sendiri ke rumah ustadz sendiri ya. Kemudian kemana sendiri. Jadi saya ngerasa gini, mungkin kalau keluarga saya perhatian kayak teman saya juga ikutan mati sama teman-teman saya gitu ya. Itu hanya berkelakar, tapi saya akhirnya menyadari saya tidak pernah dipaksa sama mereka untuk berobat di sana di sini. Saya mengambil pengobatan sendiri, saya ambil keputusan sendiri karena saya tidak banyak cerita ke keluarga karena keluarga saya cuek-cuek pada waktu itu ya. Setelah saya belajar terapi Quran, baru kok semuanya dalam arti kami itu kayak keluarga bercanda dan sebagainya. Itu karena gangguan. Jadi nggak salah juga sih kita menghadapi ujian itu sudah dipasin. Mungkin kalau saya dapat keluarga yang perhatian pada waktu itu ya saya juga bernasib sama dengan teman-teman saya gitu ya. Sampai beliau tidak bisa buka pintu, saya main ke rumahnya, nggak dibukain pintu, saya udah nggak bisa buka pintu Novi gitu. Saya sudah tergeletak, saya masih jalan-jalan ke sana ke sini karena saya cari cari pengobatan sendiri, saya cari obatnya sendiri, saya racik sendiri gitu ya. Karena saya merasa merasa sendirian gitu ya. Sedih dulu, nangis-nangis, sekarang saya ketawa-ketawa. Kalau dulu saya keluarganya mungkin diantar-anterin kayak perhatian, mungkin sama seperti teman-teman yang saya yang lain gitu ya. Mereka dianterin, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini ya gitu ya. Nah itu adalah salah satu ibroh. Jadi ibu jangan sedih dengan ujian ibu saat ini. Ini karena masih belum kerasa aja. Nanti kalau ibu sudah keluar di ujian, ibu akan terasa bahwa ujian Allah itu nggak ada yang salah. Udah dipas-pasin, sudah disetting dengan kekuatan kita ya. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah menerima takdir dulu ya. Menerima takdir ini bukan berarti menyerah. Udah terima aja dulu. Saya begitu. Saya ketika melihat kondisi, saya belajar terapi. Oh iya, saya memang kena gangguan. Pantaslah saya ngadepin kayak gini. Kamu salah gitu ya. Setelah itu mendekat kepada Allah lebih kuat. Lakukan ruqyah, istiqomah dan tidak membuka akses berbicara dengan orang luar terlalu terbuka ya. Saya sering membicarakan ini ke ibu-ibu.
Jangan sering cerita ke orang lain tentang aib diri dan keluarga. Udah, selama di situ yang ibu temui bukan orang berilmu, gak usah cerita. Ibu kalau mau cerita, cari orang berilmu untuk minta solusi. Konsultasi itu namanya di dalam surah Al-Mujadilah adalah meminta solusi. Bukan cuma ngentengin hati. Belajar untuk tabah, untuk kuat. Dengan setiap ada masalah lari ke sholat, Bu. Ada masalah lari ke zikir. Ada masalah lari ke baca Quran. Mau ibu sehari 20 juz nggak apa-apa, Bu. Ntar ibu akan ngerasain, ibu makin lama makin diberikan sama Allah kekuatan berpikir, kekuatan di dalam semua organnya sampai kita menemukan kesehatan itu nggak cuma fisik sampai ke batin-batinnya ya. Kemudian mendekati orang-orang soleh dalam arti bertemanlah dengan orang yang selalu mengingatkan kita pada Allah dan akhirat. Itu kekuatan sejati di sana. Kalau cuma sekedar ketemu orang-orang yang melupakan masalah tapi ke dunia, ya nggak lepas ibu dari kandang macan menuju kandang buaya lah ya. Tapi kalau kembali ke Allah, walaupun ibu ditinggal oleh seluruh penduduk bumi, tapi ibu sangat kuat sama Allah, ibu nggak akan down sedikit pun. Karena kekuatan itu bukan dari manusia, dia dari Allah ya. Maka itulah yang membawa untuk belajarlah terus mengisi jiwa, membersihkan hati, sehingga ujian-ujian ini ibu akan melihat nggak ada yang salah dengan ujian-ujian kita. Selama kita semakin dekat dengan Allah, semuanya dimulai dari kita dulu ya. Jangan pernah ibu berharap orang lain akan mendukung kita kalau kita belum sembuh. Sembuh dulu, kuat dulu, kemudian mendekat pada Allah dulu, nanti cahaya kita ini baru kena ke orang lain untuk membawa keberkahan. Gitu ya. Bagi Ibu, mari kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wabarakatuh. Ustazah, jasanya. Syukran Terima saja. kasih. Salam. Ya, Sehat-sehat Ustazah. ya. Assalamualaikum.